Kami dari tim oposisi dalam debat yang mengusung mosi, Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasannya student loan adalah bentuk utang yang digunakan untuk membiayai pendidikan tinggi, yang umumnya dipinjam dari pemerintah ataupun lembaga keuangan swasta. Pokok pinjaman beserta biaya yang terakumulasi dibayarkan kembali setelah lulus. Sistem ini dikenal luas di salah satu negara maju di dunia, yaitu USA atau yang kita biasa sebut dengan Amerika Serikat. Sekarang, mari kita bayangkan seorang siswa dari keluarga sederhana yang akhirnya diterima di universitas impiannya. Ia bahagia, tetangganya ikut bahagia juga, orang tuanya bangga. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada satu kalimat yang menghantui hidupnya. Kuliah ini harus dibayar nanti. Seseorang mahasiswa baru yang bahkan belum memulai kelas pertamanya, tetapi sudah dibebani pikiran tentang cicilan, bunga pinjaman, dan kewajiban finansial di masa depan. Ada satu hal yang patut dipertanyakan. Apakah negara benar-benar sedang membantu rakyat yang memperoleh pendidikan atau justru sedang membiasakan rakyat hidup dengan utang sejak usia muda? Tim pemerintah mengatakan bahwa student loan membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Sekilas, gagasan ini terdengar menjanjikan. Namun jika kita melihat lebih dalam, student loan hanya memindahkan biaya pendidikan dari hari ini ke masa depan. Tim oposisi percaya bahwa pendidikan adalah hak dari setiap warga negara. Artinya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan rakyatnya mengakses pendidikan tanpa rasa takut terhadap beban ekonomi dalam waktu yang bisa dibilang jangka panjang. Namun, melalui student loan, pendidikan perlahan berubah menjadi transaksi finansial. Pihak pemerintah juga mengatakan bahwa student loan membantu masyarakat miskin agar tetap bisa kuliah. Namun, kami ingin bertanya, mengapa solusi yang selalu diberikan kepada masyarakat miskin adalah sebuah utang? Mengapa yang ditawarkan justru malah sebuah pinjaman? Ini menunjukkan bahwa student loan bukan bentuk pemerataan pendidikan, melainkan bentuk pengalihan tanggung jawab negara terhadap suatu individu. Padahal, pendidikan bukan barang mewah yang pantas dicicil seperti kendaraan ataupun sebuah properti. Pendidikan adalah sebuah hak, dan hak tidak seharusnya dibayar dengan sebuah rasa takut. Ketika negara mulai membiasakan masyarakat membayar pendidikan dengan pinjaman, maka hal ini perlahan berubah menjadi komoditas ekonomi. Yang kaya tetap bisa kuliah dengan tenang karena memiliki dukungan finansial, sementara rakyat miskin harus memulai hidup dengan beban yang jauh lebih berat. Disitulah ketidakadilan mulai tumbuh. Dewan juri yang terhormat, masalah berikutnya adalah kondisi ekonomi Indonesia belum siap untuk sistem seperti ini. Pihak pemerintah berkali-kali mengatakan bahwa pembayaran student loan dapat dilakukan dengan cara bertahap dan disesuaikan dengan penghasilan setelah lulus. Namun, mereka melupakan realita yang terjadi di lapangan. Tidak semua lulusan langsung mendapatkan pekerjaan tetap. Tidak semua fresh graduate memiliki penghasilan yang stabil. Banyak sarjana di negeri ini yang masih menganggur, bekerja dengan upah rendah, atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Artinya, student loan justru berpotensi menciptakan tekanan ekonomi baru bagi generasi muda. Pihak pemerintah juga menyebut tekanan ini sebagai bentuk pendewasaan dan motivasi untuk berkembang. Namun, jika kita menelari logika tersebut, tidak semua tekanan membuat seseorang menjadi lebih kuat. Banyak tekanan justru menghancurkan mental seseorang secara perlahan. Pada akhirnya, pendidikan kehilangan makna utamanya sebagai ruang pengembangan diri dan juga karakter. Student loan juga berpotensi menjadi ketimpangan sosial. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena kelompok ekonomi bawah akan menjadi pihak yang paling rentan terjebak dalam sistem utang ini. Sedangkan mahasiswa dari keluarga mampu akan semakin nyaman karena memiliki dukungan finansial yang lumayan kuat. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat pemerataan sosial justru berubah menjadi sistem yang mempertahankan kesenjangan. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari pemerintah selama bersekolah, mulai dari KJP ataupun PIP. Hal ini bisa dijadikan modal awal motivasi dan juga semangat yang tinggi untuk mencapai prestasi. Karena hal ini juga dilihat dari peta persaingan yang ada dan tentunya harus melakukan sesuatu yang lebih. Dewan juri yang terhormat, pemerintah juga seharusnya melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat. Kita bisa ambil salah satu contohnya yaitu relokasi anggaran, baik dari segi pendidikan ataupun yang lain. Sekarang kita akan berfokus pada bidang pendidikan. Pemerintah bisa meningkatkan pendistribusian KIP, kuliah, secara lebih merata dan juga selektif. Dengan hal tersebut, tentunya menjadi fondasi kuat untuk individu masing-masing. Oke. Selanjutnya, kita bisa lebih membuka mata bahwa akses pendidikan di Indonesia masih belum merata. Kita bisa melihat daerah timur seperti contohnya Papua masih kurang dalam akses pendidikan.
Hal ini diperkuat juga dengan fakta di lapangan yang menjanjikan masih banyak belum mencapai level yang seharusnya mereka capai. Lantas, apakah ini dikatakan sebagai sebuah program yang harus dipikirkan lebih matang? Sebenarnya, pemerintah juga dapat membangun kerjasama pendidikan dengan industri melalui program magang berbayar atau bantuan pendidikan tanpa bunga pinjaman. Dengan begitu, mahasiswa tetap mendapatkan akses pendidikan tanpa harus dibebani cicilan yang menghantui masa depan mereka. Dewan juri yang terhormat, kita juga harus belajar dari negara lain. Seperti apa yang sudah saya katakan di awal tadi, sistem ini sudah diterapkan di negara maju yaitu Amerika Serikat. Kita bisa mengambil contoh dari negara Amerika Serikat, yaitu mereka mengalami krisis keuangan atau utang pendidikan yang sangat besar. Jutaan generasi mudanya hidup dalam tekanan finansial akibat biaya pinjaman pendidikan. Banyak yang menunda menikah, membangun rumah, atau memiliki kehidupan yang layak karena masih memikirkan utang yang mereka dapatkan sebelumnya. Kami percaya, pendidikan seharusnya membebaskan manusia dari keterbatasan hidup, bukan justru mengikat mereka dengan tekanan finansial baru. Generasi muda seharusnya lulus dengan harapan, kesempatan, dan kebebasan membangun masa depan mereka, bukan lulus dengan rasa takut terhadap utang yang menghantui mereka. Maka dari itu, tim kami dengan tegas menolak penerapan student loan di Indonesia, karena dapat menimbulkan beban finansial yang dikategorikan cukup panjang.